Fadzurriyyatu Maulana Jamaluddin Al-Husain al-madhkur humul ladzina qamu bi nashr al-Islam bi Jawa ghairiha ila akhir ma qal. Naam. Kemudian beliau juga punya kitab namanya Tarikh al-Islam bi Indonesia, falarji ilaihi man arada tawassu' wa kullul mu'arrikhun al-jawiyun alladzina taqaddama dzikruhum dzakaru ittisal nasab al-'Azamat Khan bil Imam Abdul Malik bin Ali bin Muhammad sahibul Mirbat. Naam, kemudian ini yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Ini bukan cuma beliau. Bukan cuma beliau yang bahas ini. Apa yang beliau sampaikan dikuatkan. Ini salah satu kitab rujukan sejarahnya para habaib, Tajul Aras. Al-Habib al-Imam al-Mu'arrikh Ali bin Husain al-Attas, Habib Ali Bungur julukannya. Biasanya kalau di foto tuh 3 serangkai, Habib Ali Habsyi Kuitang, Habib Salim Jindan, Habib Ali Bungur. Nah, beliau mengutip dan meng-ACC apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Segaf. Mengutip dan tidak mengkritik, justru meng-ACC, mengatakan beliau adalah muhakkik. Ini hasil penelitiannya. Dalam ilmu penukilan, kalau kita bicara disiplin ilmu, kalau penukilan ulama nukil tanpa mengomentari, mengkritisi, berarti meng-ACC. Berarti itu takrir terhadap apa yang dinukil. Bahkan nggak sampai di situ. Ini masih ditahqiq, nanti akan mungkin bisa didapatkan nanti. Ada kitab dari Al-Allamah An-Nasabah Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Habib Alwi bin Tahir ini luar biasa. Dia termasuk min kibar al-mu'arrikhin dari kalangan habaib. Beliau punya satu risalah khusus. Judulnya apa? Judulnya adalah Risalatul Atraf fi Akhbar al-Ashraf al-Abdul Malik. Saya baru dapat 2 hari yang lalu ketika saya mau kemari, ada salah satu orang nasabah namanya Said Aiman Al-Habsyi dari Hadramaut. Beliau ngasih saya kitab ini. Ini kitab ditulis hampir 100 tahun yang lalu, tapi yang nulis seorang nasabah, seorang mu'arrikh yang dikenal di dalam dunia internasional, karangan-karangan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Di sini panjang lebar, bahkan menariknya nih, beliau mengatakan apa? Amma ba'du. Saya baca dikit aja muqaddimahnya. Fa hadhihi ujalatun katabtuha ma'asti'jalin wa tabalbuli bal litakuna silatan lirahimin maqtu'ah mundu zuha 750 sanah ala wahya rahim ikhwanina al-Abdul Malik bin Alwi al-Mu'azzam amal faqih al-Muqaddam. Ini yang nulis saya Habib bin Tahir. Ini kitab saya nulis buru-buru untuk menyambung kembali silaturahmi saudara-saudara kami yang sudah terputus 700 tahun lebih. Kami menyambung kembali silaturahmi kami dengan mereka. Siapa mereka? Adalah Al-Abdul Malik bin Alawi Al-Mu'azzam Amal Faqih Al-Muqaddam. Jadi ini pandangan ulama-ulama besar dari kalangan Ba'alawi. Ya walaupun tadi prinsip Rabitatul Alawiyah kalau untuk ke bawah itu dia kita butuh data lebih lengkap lagi. Untuk ke bawah kita butuh data lebih lengkap lagi. Kita butuh data dari Kesultanan Banten, kemudian butuh data dari Kanoman, butuh data dari kesultanan-kesultanan syajarah-syajarah yang ada, supaya betul-betul diteliti, duduk bersama, bikin tim ad hoc. Itu kalau untuk ke bawah. Makanya Robi itu tawakuf sih, karena Robi itu hanya bisa mengisbat apa data yang dia miliki. Yang dia tidak miliki tidak mengisbat, tidak pula menafikan. Jangankan Azamat Khan, Alatos, ya, yang ngaku-ngaku Alatos itu ada. Dia bilang palsu sama Robi itu. Yang ngaku-ngaku bin Syahab di Sukabumi ada orang namanya Hendra. Dari awal namanya Hendra, nggak dikenal sebagai Said. Abahnya ingkar, dia ngaku bin Syahab. Dikeluarkan oleh Robi itu maklumat terputus karena jelas. Tapi kalau yang Robi itu nggak punya maklumat, nggak punya data, Robi itu tawakuf, tidak mengisbat, tidak pula bukan karena apa? Karena nggak ada data. Maka di sini apa yang dikatakan Habib Taufik tadi, Robi itu terbuka untuk update data. Ayo sama-sama, sama-sama teliti barang-barang. Insya Allah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir sebagai penutup, ya, kita lanjutkan besok insya Allah. Nah, saya ini gelisah belakangan ini, resah, bukan apa, karena urusan nasab ini domainnya domain syariat. Kita jangan lupa domainnya domain syariah. Amrun nasab amrun syar'i, urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada koror.
Biar kita tahu nih, menentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror dari Majma' Fiqhil Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fikih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada koror dari Majma' Fikih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih. Jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil, kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup, saya minta kita hati-hati betul. Ya. Loh, di sini ini bukan kitab nasab penelitian. Kitab orang nggak boleh kita kotak-katik, orangnya udah meninggal. Ya. Ini bukan Robito.
Orang ini orang, bukan Robito. Iya, bukan Robito yang nyetakin. Nggak ada kaitan itu urusan disiplin ilmu. Ini kan buku sejarah. Nah, nasab Sunan Gunung Jati sampai saat ini kan masih belum tercatat, tapi di situ sudah dipublikasikan dari lewat bukunya. bukan bicara ke bawah, ini bicara ke atas. Iya, ini yang bicara ke atas. Ala kulli hal, yang terakhir saya berharap kita sangat berhati-hati, nggak perlu terburu-buru di dalam penelitian ini, karena ini urusannya tadi tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tadi perkataan Nian, apakah siap untuk tidak caci maki? Saya setuju, emang harus, nggak boleh caci maki urusan nasab. Wajib kita untuk tidak boleh caci maki urusan nasab. Haram, dilarang oleh Rasulullah mencaci maki urusan leluhur, saudara. La tasubbu aba'akum, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian hina ayah-ayah kalian, haram. Jadi kalau ada apa-apa tabayun, saya minta. Kayak video saya dipotong, ngomong kami majikan kalian, katanya saudara. Itu dipotong, diramain, padahal lagi bicara depan demo, kita bicara kami rakyat. Ini datang minta diturunkan BBM. Kami ini yang gaji pemerintah, rakyat pakai pajak, dipotong. Cara pidato 20 menit dipotong jadi cuma 4 detik. Habis itu difitnah sedemikian luar. Itu tabayun, kita saling tabayun. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.